Salam kerahiman. Hari ini 14 Desember kita akan baca dari 489 dan 515. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 489. 19 Oktober 1935. Perjalanan dari Vilnius ke Krakow untuk retret 8 hari. Pada Jumat petang, di tengah doa Rosario, ketika aku berpikir tentang perjalanan besok pagi dan tentang pentingnya masalah yang akan kusampaikan kepada Pastor Andras, ketakutan mencekam diriku karena aku menyaksikan kepapaan dan ketidakmampuanku dan melihat keagungan karya Allah. Terhimpit oleh penderitaan ini, aku menyerahkan diriku kepada kehendak Allah. Pada saat itu, aku melihat Yesus dalam pakaian yang cemerlang, di dekat tempat aku berlutut. Ia berkata, "Mengapa engkau takut untuk melakukan kehendakku? Tidakkah aku akan menolong engkau, seperti yang sudah kulakukan selama ini? Ulangilah setiap hari permintaanku kepada mereka yang mewakili aku di bumi ini. Tetapi lakukanlah hanya apa yang mereka katakan kepadamu untuk dilakukan." Seketika itu juga suatu kekuatan masuk ke dalam jiwaku. 515. Pada petang hari, aku berjalan-jalan di kebun sambil mendaras Rosario. Ketika sampai di tempat pemakaman, aku membuka pintu sedikit lalu berdoa sejenak dan dalam batin aku bertanya kepada mereka yang dimakamkan di situ. "Kamu semua sudah sangat bahagia, bukan?" Kemudian aku mendengar suara, "Kami bahagia sebatas kami telah memenuhi kehendak Allah." Kemudian suasana menjadi hening seperti sebelumnya. Aku mawas diri dan merenung cukup lama mengenai bagaimana aku memenuhi kehendak Allah dan bagaimana aku memetik manfaat dari waktu yang telah diberikan Allah kepadaku. 489 itu terjadi pada 19 Oktober 1935. Dalam perjalanan dari Vilnius ke Krakow untuk retret 8 hari ya. Vilnius ke Krakow itu lumayan jauh. Saya waktu itu dari Vilnius ke Krakow naik bis berjam-jam, lupa saya ya. Tapi yang saya ingat dalam perjalanan naik bis itu adalah setiap 2 jam pasti bis itu berhenti. Kita berhenti di rest area, supir bisnya harus minum dan kita ya biasa ya ke toilet dan juga bisa menikmati makanan yang ada. Dan sangat bagus karena di dalam setiap perhentian tersebut kita bisa mencoba atau membeli makanan-makanan khas di daerah tersebut. Itu yang terjadi waktu naik bis tahun 2009. Sekarang saya udah nggak tahu ya suasananya seperti apa. Nah, sebelum pergi, Jumat petang, Suster Faustina ini berdoa. Dan dia berdoa Rosario. Di tengah-tengah doa Rosario, dia merasakan satu ketakutan yang mencekam. Karena menyaksikan kepapaan dan ketidakmampuanku. Jadi Suster Faustina dikasih tugas sama Tuhan, tapi dia merasa, saya nggak mungkin bisa laksanakan tugas ini, saya ini siapa? Saya ini nggak bisa apa-apa. Pangkat juga rendah, sekolah juga rendah. Kok Tuhan Yesus bisa suruh saya untuk melakukan hal yang begitu besar? Selain dia melihat kepapaannya dia melihat keagungan Allah ya. Keagungan karya Allah. Kalau kita ingat ceritanya Suster Faustina juga, yaitu pada waktu Februari 1931. Yesus hadir, Yesus datang pada Suster Faustina dengan gambaran Yesus yang Maha Rahim, dengan gambaran Yesus yang mengeluarkan 2 sinar merah dan sinar pucat. Waktu itu kejadiannya di Plok ya. Yesus katakan, "Lukislah." Itu tahun 1931. Yesus minta gambar itu dilukis. Bahkan dengan detail Yesus katakan, gambar yang akan engkau lukis dengan kuas tersebut ada warna merah, ada warna pucat, dan di bawahnya harus ada tulisan dan menjadi satu gambaran yang Yesus minta itu dilukis dengan kuas. Sementara
Suster Faustina nggak ada kemampuan untuk bisa melukis. Itu tahun 1931. Yesus di satu pihak minta terus, tapi di pihak lain nggak ada sarana, nggak ada bantuan yang seolah-olah disiapkan. Cerita sama Bapak pengakuan, dia bilang itu gambar, taruh saja di hatimu. Dia cerita sama temennya yang juga nggak bisa melukis, ya bisa dibayangkan ya kayak apa jadinya, karena dia melukis memakai tepung. Waktu itu dia lagi kerja di dapur. Dia cerita sama Pastor Sopocko, apakah didukung? Enggak juga. Bahkan Pastor Sopocko mencurigai Suster Faustina, ini orang nih sinting kali ya. Makanya dia diminta untuk dicek kejiwaannya. Minta terus sampai akhirnya baru 3 tahun kemudian, yaitu tahun 1934, Pastor Sopocko memperkenalkan Suster Faustina dengan pelukis ya, Kazimierowski, Eugeniusz Kazimierowski. Bulan Januari dan baru jadi bulan Juni. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Sekarang pada tahun 1935, Yesus minta lagi sesuatu yang besar yang dia sama sekali nggak punya kemampuan untuk bisa mewujudkan permintaan Yesus tersebut. Selain gambar kerahiman yang Yesus minta, Yesus juga minta adakan pesta kerahiman. Itu sama ya, tahun 31 Yesus minta seperti itu. Berulang kali Yesus katakan pada Suster Faustina, aku mau ada pesta kerahiman. Pesta kerahiman itu pesta yang keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku ingin memberikan indulgensi penuh, pembebasan dari dosa dan hukuman. Dan itu terus dikatakan oleh Yesus pada Suster Faustina, sementara Suster Faustina nggak ada kemampuan itu. Dia bercerita kepada Pastor Sopocko. Pastor Sopocko juga bilang, gimana caranya ya? Karena dia bukan kepala paroki, dia hanya dosen di salah satu universitas. Tapi kerjanya Tuhan luar biasa. Pada tahun 1935, artinya 1 tahun setelah gambar itu dilukis atau 4 tahun setelah Yesus bicara tentang pesta kerahiman, akhirnya gambar kerahiman ilahi bisa dipublikasi, bisa dihormati oleh orang banyak, dipasang, dilihat oleh publik pada tahun 1935. Itu satu pengalaman yang luar biasa, ya. Dan sekarang Yesus minta lagi kepada Suster Faustina di tahun 1935 ini. Kata Yesus, "Mengapa engkau takut untuk melakukan kehendakku? Tidakkah aku akan menolong engkau seperti yang sudah kulakukan selama ini?" Itu kembali Yesus mau ingatkan Suster Faustina, jangan takut. Kenapa takut? Kan selama ini juga aku bimbing, aku bantu. Ya, contoh pembuatan gambar yang tadi saya cerita tahun 1931 baru bisa dilakukan 1934. Permintaan pesta kerahiman 1931 dilakukan 1935. Tapi di sini yang penting kita mau perhatikan bersama-sama adalah Yesus katakan, tidakkah aku akan menolong engkau seperti yang sudah kulakukan selama ini. Kalau Bapak Ibu mereview kembali hidup kita, atau saya lah ya, saya sudah umur 64 sekarang. Kalau saya mereview kembali hidup saya, sebelum saya dekat sama Tuhan, bahkan sebelum saya dibaptis, saya sudah merasakan, mengetahui perlindungan dari Tuhan, pendampingan dari Tuhan. Contoh ya, saya naik motor, waktu itu masih naik motor ya, mungkin SMP atau SMA. Jalan cepat ya, karena memang saya suka ngebut, jalan cepat. Tiba-tiba ada mobil tanpa lihat ke belakang, dia main muter aja. Otomatis saya langsung nabrak. Saya tabrak mobil tersebut. Keras sekali. Orang-orang juga udah takut ya, saya kenapa-kenapa gitu. Tapi saya waktu itu saya sadar, saya nggak merasakan apa-apa. Bahkan saya takut, waduh, jangan-jangan saya nih yang ditangkap. Karena saya nggak bawa SIM, saya nggak bawa apa-apa. Jadi lebih ketakutan ke diri sendiri ya. Dibawa ke pinggir, dikasih minum, sama ya orang ya, saya juga nggak tahu. Terus ada yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Saya bilang nggak ada apa-apa. Terus ada orang komentar, gila, tabrakannya keras sekali itu. Orangnya kabur lagi mobilnya. Dan mobilnya memang merasa dia yang salah, jadi dia kabur. Saya sudah selesai minum, saya
coba berdiri, bisa berdiri, dan coba starter motor dan bisa jalan. Dan kalau itu saya renungkan kembali, itu sudah sungguh penyertaan Tuhan. Padahal saya belum berdoa kepada Tuhan, belum masuk Katolik juga, tapi itulah penyertaan Tuhan. Di mana di sana dikatakan, apakah engkau enggak ingat bahwa aku selalu menolong engkau, aku selalu memelihara engkau, aku selalu menyertai engkau. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Suster Faustina. Jadi kita nggak perlu takut dalam hidup ini untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Karena di situ kembali lagi Yesus katakan, tidakkah aku akan menolong engkau yang seperti yang sudah kulakukan selama ini. Ketakutan yang mencekam aku, kata Suster Faustina ya. Kenapa dia merasa ada satu ketakutan? Karena dia nggak yakin sama ilham-ilham yang dia terima dari Tuhan. Dia merasa nggak mungkin saya bisa melakukan kehendak ini atau melakukan karya yang agung ini. Yaitu ini lagi bicara tentang pendirian kongregasi baru yang diminta oleh Yesus. Maka, jadi yang Yesus katakan, mengapa engkau takut untuk melakukan kehendakku? Tidakkah aku akan menolong engkau seperti yang sudah kulakukan selama ini? Jadi yang membuat Suster Faustina merasa tercekam dengan ilham-ilham batin yang dia terima itu adalah karena Yesus minta supaya Suster Faustina melakukan persiapan untuk pendirian kongregasi yang baru. Ya dia lihat apa kemampuan saya ya. Karena kalau bikin kongregasi baru artinya dia kan harus keluar dari kongregasi yang ada. Dia harus mendirikan, dia harus berpikir aturannya bagaimana dan seterusnya ya, itu bukan hal yang kecil. Dan waktu itu dia juga sudah sempat cerita sama Pastor Sopotko, kok Yesus minta saya melakukan karya yang besar ini. Pastor Sopotko juga nggak gitu ngerti ya mengenai permintaan tersebut, sehingga dikatakan coba tanya sama Muder atau sama pastor lain. Coba tanya sama pastor lain tentang ilham batin ini. Ya, ilham yang diterima oleh Suster Faustina. Jadi Suster Faustina juga bertanya kepada pastor lain, yaitu Pastor Andras di Krakow. Ya, ini dalam rangka perjalanan tersebut. Nah, saya kembali lagi ke cerita selanjutnya ya. Ulangilah setiap hari permintaanku kepada mereka yang mewakili aku di bumi. Nah, ini yang Yesus katakan kepada Suster Faustina. Ulangilah setiap hari yang diminta oleh Yesus untuk dilakukan oleh Suster Faustina, melaksanakan karya besar tadi, yaitu pendirian kongregasi yang baru. Yesus minta, ulangilah setiap hari permintaanku pada mereka yang mewakili aku di bumi. Jadi Suster Faustina harus bicara mengenai hal ini setiap hari kepada pastor. Tapi Yesus kasih pesan lagi, lakukanlah hanya apa yang mereka katakan padamu untuk dilakukan. Jadi bercerita, minta izin, minta pendapat kepada pastor setiap hari, wakilnya Yesus yang ada di bumi. Tapi Yesus masih pesan, jangan melakukan yang kamu mau, tapi lakukan apa yang diperintahkan atau apa yang mereka katakan padamu. Kita bisa bayangin ya, Yesus suruh saya melakukan sesuatu, contoh. Tapi Yesus bilang, kamu harus ngomong setiap hari sama pastor kepala kamu mengenai hal ini. Jadi udah kebayang, nggak bakal diikuti nih permintaannya, karena harus lakukan setiap hari. Dan saya nggak boleh lakukan apa yang Yesus minta, tapi lakukan apa yang pastor itulah katakan kepada saya ya. Bisa Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dalam hatinya Suster Faustina, pergumulan batin ya yang dia rasakan. Sementara dia dapat ilham, tapi Yesus sendiri memberi pesan seperti itu. Bisa ditangkap sebagai satu kesimpulan juga bahwa dalam hal ini pasti perjalanannya nggak lancar.
pasti sulit, pasti perlu perjuangan, pasti perlu ketekunan, pasti perlu pengorbanan. Dan perlu kerendahan hati. Karena dalam hal ini walaupun Yesus suruh seperti itu, saya nggak boleh memaksakan kehendak saya untuk bicara dengan pastor dan minta pastor untuk menyetujui atau mengabulkan. Ya. Dan harus taat. Saya setiap hari ngomong sama pastor kepala atau pastor, tapi setiap hari pun harus melakukan apa yang pastor itu ngomong. Tidak memaksa dan tidak negosiasi, karena Yesus bilang, lakukan, dengarkan apa yang wakilku di bumi itu mengatakan kepadamu. Seketika kekuatan masuk ke dalam jiwaku. Kegalauan, kegundahan itu segera dijawab oleh Tuhan. Sehingga di sana dia merasakan kelegaan, ya. Pertolongan, jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Pada petang hari di 5:15 dikatakan, waktu dia berjalan-jalan di kebun sambil mendaras rosario, sampai akhirnya dia dapat pemahaman. Saya juga pernah melihat suster di Krakow, ya. Waktu pagi-pagi saya bangun, saya lihat sekeliling muter-muter di sana, saya juga melihat beberapa suster berjalan sambil mendaraskan rosario, ya, atau mendaras koronka. Saya nggak tahu, dia berjalan di taman, ya, di padang. Pada petang hari, waktu dia berjalan di kebun sambil mendaras rosario, dia sampai di pemakaman. Memang di Krakow itu ada pemakaman suster-suster yang dulu pun Suster Faustina pernah dimakamkan di situ sebelum dia pada tahun 1966 dipindahkan. Suster Faustina meninggal tahun 1938, ya. Jadi sebelum tahun 1966 Suster Faustina juga dimakamkan di situ. Aku bertanya pada mereka yang dimakamkan di situ. Jadi memang Suster Faustina ini punya kelebihan-kelebihan, termasuk juga dia bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa yang sudah meninggal, dan dia bertanya apakah kalian semua sudah bahagia? Atau pertanyaannya lebih positif, kalian di sini semua sudah bahagia kan? Jawabannya, ya, kami bahagia sebatas kami sudah memenuhi kehendak Allah. Jadi dia merasakan kebahagiaan karena dia sudah melaksanakan kehendak Allah. Buat kita semua juga sering pakai patokan yang berbeda, ya. Saya bahagia kalau ini, kalau itu, kalau itu. Nah, kita belajar juga, saya bahagia karena saya sudah bisa melaksanakan kehendak Allah. Itu satu kebahagiaan. Bukan sesuatu tugas yang harus dilaksanakan, yang susah, yang membuat saya menderita. Tapi kita berpikir positif, ya, punya mindset yang berbeda bahwa kalau saya bisa melaksanakan kehendak Allah, saya bahagia. Lanjut, ya. Mari kita sama-sama merenung juga. Bagaimana aku memenuhi kehendak Allah. Itu juga yang direnungkan oleh Suster Faustina. Mereka yang sudah dimakamkan di situ bahagia karena sebatas dia sudah melaksanakan kehendak Allah. Dan Suster Faustina merenung, mengajak kita semua juga merenung bagaimana aku memenuhi kehendak Allah. Bagaimana memetik manfaat dari waktu yang telah Allah berikan. Kita masih hidup, artinya Tuhan masih memberi kita waktu. Nah, waktu yang Tuhan berikan itu apa yang kita lakukan? Apakah kita manfaatkan dengan baik atau kita sia-sia begitu aja? Kalau ada orang yang putus asa, mungkin yang dia pikirkan, aduh, kok saya hidup seperti ini? Kok saya hidup keluarganya berantakan seperti ini? Kok adik saya narkoba? Kok suami saya selingkuh? Kok bisnis saya gagal? Orang yang putus asa yang dilihat adalah yang negatif-negatif. Tanpa dia sadari, satu hari lewat. Besok pikirannya itu lagi. Nah, hari ini kita disadarkan. Ayo kita petik manfaat dari waktu yang Tuhan sudah kasih.
Tuhan kasih waktu, maka pakailah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan tadi dikatakan untuk bahagia, lakukanlah kehendak Allah. Belajar mengandalkan Tuhan, mengamalkan kerahiman Tuhan. Biasanya orang yang putus asa kan karena berpikir, ini gara-gara orang lain nih. Nah, mungkin mulai hari ini kita bisa berdoa. Kita belajar mengampuni dia yang membuat usaha saya bangkrut. Mengampuni dia karena dia menyakiti hati saya. Karena dia selingkuh misalnya ya. Minta Tuhan memberikan rahmat kepada adik misalnya yang sekarang kecanduan narkoba. Minta Tuhan supaya membuat keluarganya utuh kembali. Mengeluarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang berpengharapan, bukan hal-hal yang mematikan. Dan di masa pandemi ini, sudah dari bulan Maret sampai bulan Desember, kita evaluasi diri kita. Apakah menjadi lebih baik? Apakah masih sama seperti yang dulu? Atau malah makin jelek? Coba Bapak Ibu bikin catatan. Saya sekarang setelah masa pandemi 9-10 bulan ini dengan saya yang dulu. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Kita masih dikasih napas sama Tuhan, masih dikasih kehidupan. Artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk terus melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Melaksanakan kehendak Tuhan, itulah yang membahagiakan. Itu aja, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu, terutama juga atas sharing kehidupan dari Suster Faustina, di mana banyak waktu yang dia lakukan dengan berdoa rosario. Kami percaya Bunda pada saat dia berdoa rosario, Engkau pun hadir, Engkau pun mendengarkan doa-doanya dan memberikan kekuatan-kekuatan baru kepadanya. Kami juga mau jadi anak-anak-Mu Bunda untuk semakin rajin, semakin sungguh-sungguh berdoa rosario, berdoa bersama-Mu untuk memuliakan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan kami juga Bunda untuk bisa mengalami kebahagiaan karena kami dimampukan untuk melaksanakan kehendak Allah. Terima kasih Bunda, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Dia menyapaku. Dengan lembut serta kasih sayangnya, Dia menyejukkan hatiku. Dia berkata, janganlah aku takut, karena Dia selalu bersama. Terima kasih ya Yesus, karena Engkau memberikan Bunda-Mu padaku. Hatiku